Mojopaitan, bukan Tuban, bukan apa, Madiun ya. Kalau Madiun tidak ada pamor yang seperti daling seperti gini ya. Ini Mojopahit, ini Mojopahit primitif ya. Dengan looknya aja, looknya itu ngerekol ya, looknya ngerekol saudaraku ya. Ini ya, ini looknya ngerekol. Lah ini ya, coba di sini ada pamor termasuk pamor bungkem ya. Di sini ada pamor bungkem. Coba dengarkan. Nah itu pamor bungkem ya di atas gonjo ya. Lah untuk nogo silumannya sangat primitif, orisinil itu, bukan sekerapan, bukan apa ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lono di Pendowaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih atas dukungannya saudaraku semua yang pencinta Pendowaji Channel mengenai tentang budaya, yaitu pusaka Tosana Aji tinggalan adiluhung kita. Semoga kebahagiaan Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala atau kelancaran rezeki maupun rahayu serat manapun bumi yang dipijak. Oke, saudaraku, untuk hari ini ya, hari ini kebetulan kita belum ada giat hunting. Kita sementara untuk mereview ya, untuk mengisi sudah beberapa hari ini terlalu banyak giat sampai tidak ya, maksudnya tidak hunting karena belum ada informasi untuk orang lapangan kami ya mengenai tentang barang, karena di sisi untuk daerah Malang maupun daerah Telungagung, Trenggalek ya, Blitar, kena dilanda hujan terus ya, itu atas kebanjiran maupun bencana yaitu yang lain-lain. Terpaksa saya tidak keluar ya, dan lagi untuk mencari barang itu harus ke desa-desa, buser-buser kami atau orang lapangan kami ya untuk yang menuju jalan yang dilalui itu putus karena kena banjir begitu ya, jalannya putus karena kena banjir ya. Sementara dulu sambil menunggu informasi juga kita mereview beberapa barang ini ya untuk mengisi. Monggo kita saling sama-sama belajar ya untuk mengenai tentang mereview atau mengedukasi tentang mengenai pusaka. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan atau tidak sesuai dengan mengenai tentang tangguh atau apapun ya, karena tangguh itu merupakan dari pengalaman masing-masing ya. Jadi kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya. Itu yang penting mari kita berjalan Isya itu sama-sama mengenai tentang kebudayaan, saling mengangkat demi untuk adik-adik kita di masa depan biar tidak alergi mengenai tentang budaya pusaka gitu, biar tambah mengangkat mengenai tentang kebudayaan pusaka ini ya. Oke, untuk pertama ya, kita mereview ini ada berapa pusaka ini, satu scan, 2, 3, 4, 5, ada 6 pusaka ya, begitu ya, ada 6 pusaka ya. Oke, nah ini ya pertama ya, ini untuk yang pertama ini gapelan Solo ya, gapelan Solo kayu timo ya. Pada ini adalah sembur emas ya, pamornya tul ya.
Yang jelas ini pusaka ini saya ganti. Jadi rangkanya saya ganti karena waktu dapatnya ini rangkanya jelek sekali ya, karena dari desa juga ini baru ya, ini baru. Nah ini karena rangkanya harus jelek, pusakanya sangat kotor, kita cuci ya, jadi harus kita ganti sekalian ya. Mengenai rangka tidak harus pembawanya, kalau pembawanya jelek kurang begitu memuaskan ya untuk istilahnya untuk pusakanya, jelas kita ganti begitu ya. Oke ya, itu. Nah ini ya, ini baru kita cuci. Kebetulan untuk pencucian ini ya, karena musim hujan ya, lah ini ya yang penting untuk pamor ya, keluarnya pamor ya, tapi untuk masalah untuk delingnya kurang ya gitu. Permasalahannya apa ya, karena musim hujan inilah ini. Nah ini ya, dapur Jalak Tilam Sari ya, Tangguh Tuban Mojopahit ya, era Mojopahit maksudnya begitu. Untuk pamor Satrio Pinayungan ya. Nah, untuk pamor Satrio Pinayungan. Oh, ujung panahnya ya, ujung panahnya masih semetip ya. Ini lah namanya barang tua ya, beginilah. Jadi barang tua itu istilahnya itu untuk kolosi karena kemarin ini ada nih. Kemarin YouTube-nya itu waktu di Pak Megi itu kelihatan karatan sekali ya, Nah ini kalau mana pamor sedikit kalah itu wajar ya, karena sudah usia berapa, karena barang-barang sepuh begitu ya. Ini ya. Untuk bahan pamor-pamornya ini sebenarnya pamor meteor ini ya, itu. Lah Satrio Pinayungan ini ada yang seperti gunung gini ya, ada yang seperti gini ya toh, ya seperti Junjung Derajat seperti gini ya. Ini ada ya toh, terus lalu sampai dari atas lurus seperti Sodolanang, terus ada seperti ujung panah ya, namanya Tundung Mungsu itu ya toh. Nah ini ya, jadi ada yang makan seperti Satrio Pinayungan yang balik ya, pamornya gini ya, balik terus gini ya. Itu kalau saya mengatakan namanya lintang kemukus ya, lintang kemukus. Tapi ya namanya orang nggak sama ya. Jadi kalau kita makan untuk Satrio Pinayungan ya, ini ya gini seperti Joyo Derajat ya, seperti ujung gunung, terus di atas seperti pancuran emas, terus di atasnya ada ya seperti ini yang ditambahkan seperti panah gitu ya. Nah, ujung busur panah gitu. Ini. Nah, untuk Tangguh ini tuban-tuban sepuh ya, era Mojopahit begitu ya. Nah, untuk filosofi yang jelas Satrio Pinayungan bagus ya, untuk jiwa kesatria, juga untuk pimpinan atau untuk penjabat ya, untuk mengayomi, untuk menjauhkan dari halnya kita inginkan begitu ya. Itu saudaraku ya. Bentuk atau wilayahnya memang masih utuh, walaupun sedikit kalah karena kolosi. Ini ya tuh ya. Untuk pamornya itu ditimbul ini, jadi ada pamor itu menyatu dengan besi. Kalau ini timbul ya, namanya timbul pamor miring ya, gitu ya. Ini timbul sekali ini ya. Lah untuk wilah, nah itu pulen sekali itu ya. Itu termasuk padat itu padat. Kalau ya mengatakan padat ya, karena warangannya aja kurang bagus itu. Kalau warangnya bagus ya bagus, setengah kehijuan itu
arungnya. Ya mungkin karena ini hujan ya, hujan terus ini. Ya untuk mencuci pusaka hujan ini belum ada panas, ya panas ini yang jelas kurang begitu jeleng gitu. Tapi tidak apa-apa daripada tidak terawat atau kita cuci untuk mengeluarkan pamor begitu ya saudaraku ya. Nah, mengenai untuk filosofi bagus sekali ya, untuk satu yang jelas untuk pengayoman ya, tundung mungsuh ya. Jadi tundung mungsuh itu bila ada orang yang tidak senang, secara doa-doa Allah yang disatukan oleh pusaka yang dimintakan ini memang tujuan untuk ngayomi, untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan hal orang yang tujuan jahat begitu ya. Semua itu karena dari doa, dan dari doa yang disatukan ini mungkin ada maksudnya ya. Para empu, para luhur yang kita yang mewujudkan pusaka ini memang jelas ada maknanya dengan pusaka lain dari yang lain. Yang jelas ini pusaka Satrio Pinayangan itu khususnya dulu itu memang untuk para korong mengrat atau yang paling punya kedudukan di kerajaan begitu ya. Begitu jelas bagus untuk yang megang dan yang mempunyai dari kedudukan pada kerajaan dulunya itu seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada kurang jelasnya bisa langsung SMS atau WA kami, kita jelaskan, atau melalui telepon ya itu. Nah, ini juga Solo terusan ya, namanya itu ke Iras langsung ya, langsung ya terusan ya. Kalau ini masih orisinilnya ya, cuman kita bersihkan ya. Untuk mengenai untuk rangka asalnya itu kan jelek ya, jelek kotor. Nah ini kita bersihkan. Ini ya kuno, kuningan, istilahnya itu kuningan sari ya. Ini kuno Blewan, ini Blewan termasuk ya. Oke, kita buka. Baunya segar sekali. Lah, pusaka ini unik ya, juga antik ya. Unik juga antik pusaka ini ya. Pusaka ini termasuk pusaka luk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, luk 5. Luk 5 sepuh banget ini pusaka ini. Pusaka ini tangguh era-era termasuk Mojopahitan ya. Ini era Mojopahitan, bukan Tuban, bukan apa, Madiun ya. Kalau Madiun tidak ada pamor yang seperti daling seperti gini ya. Itu ini Mojopahit, ini Mojopahit primitif ya. Dengan looknya aja, looknya itu ngerekol ya, looknya ngerekol saudaraku ya. Ini ya, ini looknya ngerekol. Lah ini ya, coba di sini ada pamor termasuk pamor bungkem ya. Di sini ada pamor bungkem, coba dengarkan. Lah itu pamor bungkem ya, di atas gonjo ya. Lah untuk nogo silumannya sangat primitif, orsinil itu, bukan sekerapan, bukan apa ya, menyatu dari pamor itu masih orsinil, juga petupunannya masih orsinil. Untuk tengah gonjo itu bungkem tembus kanan kiri ya. Untuk pamor termasuk wasfuta ya, termasuk wasfuta, masih utuh banget ini, dengan tantingan ringan sekali, ya. Untuk dapurnya, dapur nogo siluman primitif. Lah nogo siluman primitif itu termasuk pusaka itu tua banget ya. Jadi nogo siluman yang jelas pusaka kalau dulunya itu, kalau dulunya untuk panglimunan ya. Jadi untuk pelamunan pusaka-pusaka untuk kalangan dari termasuk pusaka keprajurit kerajaan yang mempunyai dari pemimpin ya, jadi termasuk yang mempunyai anak buah ya kalau dulu. Tapi juga biasanya juga walaupun punya nogo siluman juga dia itu mempunyai ilmu ya, karena zaman dulu itu secara kalau dititik secara cerita para leluhur kita dulu ya toh, bahwa juga memerlukan dari keilmuan yang sifatnya untuk
memasuki ya, untuk memasuki di medan lawannya atau medan musuh, bisa menghitung antara kekuatan, posisi-posisi kekuatan di mana ada peperangan di situ. Misalnya itu kekuatan bisa itu keprajuritan. Seandainya prajurit ada 500, ada 1000 ya, itu bisa dihitung. Lagi dia tidak bisa kelihatan karena ada seseorang yang itu namanya itu pemimpin yang gitu, yang bagian untuk di lapangan itu ya bisa mengaburkan ya, atau bisa mengaruh untuk penglihatan, dia tidak kelihatan ya. Ini saya kalau cerita Nogosilam cerita ingat di masa saya lalu, di waktu ada apa itu namanya, ada permasalahan ya. Nah ini ya, dari kekuasaan Allah, dari Tuhan ya, dengan doa ada empu di situ ya, memang tidak bisa kelihatan ya. Jadi melihat atau sengaja atau tidak sengaja, atau pas ketepaan, tapi memang nyata itu ya. Dan pusaka itu bila dipegang, kalau ada apa-apa, bila kepepet ya, dia itu bisa muncul dari kekuatannya seperti itu. Kalau memang dulu memang ada ya, ada pusaka yang memang khusus untuk di lapangannya, yang bisa untuk menyelidiki atau menyelidiki medan musuh seperti itu dulu. Tapi ya tidak semua atau semua orang yang bisa mempunyai kekuatan seperti itu, untuk sebagiannya nah gitu. Jadi pusaka ini memang ada kegunaannya ya, dari doa-doanya. Karena apa? Empu membuat ini mungkin ada maknanya tersendiri. Lah ini pusaka ini asli ya, dari pamor, dari atas, dari tempuk, dari mulutnya ya, ini tidak putus ya, tidak putus ini ya. Lah dari burutan pamor ya, ini kalau tidak ngerti ini dipikir ini sekerawan, bukan, ini asli ini ya, dari pamor, ketutup pamor ya. Ya dinamakan Nogosiluman itu kan ilum ya, jadi kepalanya itu tidak begitu kelihatan begitu loh. Jadi nampak tapi kepala naganya itu samar begitu ya ini. Tapi dari luk-luknya itu seperti apa? Itu di badan ular luk-luknya ini ya, dari pamor ya itu. Ini bagus sekali ya, sepuh ya. Ya jelas untuk pusaka ini untuk pengayoman ya, untuk mengayom diri, untuk menjauhkan dari hal yang kita inginkan juga ya, untuk pengayom, untuk keselamatan begitu. Nih ya, untuk melakukan orang-orang yang tujuan jahat ya toh. Nah, bila dia bisa itu ketemu dengan orang yang jahat seperti itu, tidak sengaja doanya ampusin akan muncul ya, orang tidak akan bisa melihat diri kita. Jogja ya, sebentar rangkanya. Cuman saya pribadi rangkanya kurang suka ini ya, ini ya. Nah ini gonjonya, gonjo wilut termasuk ya, gonjo wilut disesuaikan dengan bentuk pusakanya ya. Ini coba ya, untuk pamor untuk pamor termasuk turunan wahyu itu. Nah ini pamornya ini warangannya itu sangat kurang bagus ini ya. Ya betul keluar tapi kurang bagus ini, menurut saya kurang bagus ya. Lah ini masih kekuningan ya. Sebenarnya ini deling ini sebetulnya lah. Sebetulnya deling. Lah ini untuk pamornya ketutup kuning masian ini. Nah ini cuma baru dicuci tapi kurang bagus ini ya. Itu coba itu sebenarnya pamor deling itu, pamor deling. Kalau pusakanya itu ori ya, baru sepuh ya, jadi bukan rekayasa, bukan apa, sepuh ya. Nah untuk pamornya meteor
Itu kalau warnanya bagus, jeleng itu, deling Pak. Itu. Nah, deling. Tuh. Ya. Mengenai dapurnya regol ya, dapurnya regol ya. Lah konjo wilut ini langka sekali ya, keabuan ya, ini abu-abu ya. Untuk tangguh Mojopahitan ya. Lah ini sogokan tengah kanan kiri gelombang ya, gelombang seperti Karnoti Nanding ya. Lah dapur regol itu termasuk pusaka untuk penangkal ya, termasuk untuk tende juga ya. Dapur regol termasuk untuk pusaka yang paling depan. Jadi untuk menjauhkan dari segala lawan atau menjauhkan dari hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Regol itu termasuk regol kalau Israel itu kerajaan itu regol di paling depan. Begitu ya. Nah, ini sangat sepuh sekali dan pusakanya yang jelas juga untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk pusaka untuk penangkal begitu. Ya, ini. Untuk pamornya ya. Untuk pamornya termasuk masih utuh ya. Pusaka pamor belum istilah itu masih ori ini karena warangannya aja kurang bagus ini ya. Dengan jeruknya itu masih nempel kuning. Ini ya kita jujur ya. Jadi kenapa kok gelap ya, kok gelap. Nah ini jeruknya masih kuning ya, masih nempel. Jadi pencuciannya, pemutihannya kurang bagus begitu ya. Kita jujur aja. Ya memang namanya merawat pusaka atau peranggi itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, lihat dari kondisi dan keadaan begitu ya. Ini antik ya, jangan ini tidak ada bentuk asli kuno ya loh ini ya. Jadi bentuknya seperti gini, dari tengah-tengah. Kalau Karnoti Nanding ini ada kembang kacang. Kalau ini regol karena apa? Tidak ada apa namanya kembang kacangnya ya, dengan pesilu. Ini perang langka ini ya, sepuh banget. Oke. Ya, 1, 2, 3 ya. Sekarang 3, sekarang yang keempat ya. Sekarang yang keempat ya. Ini wah ini bikin rangka ini ada sejarahnya. Ini waktu kita bikin masuk di Bantul ya. Di Bantul ini sangat apa namanya itu, untuk rangkanya kayu timo ya, untuk kayu timo ya. Ini kayu timo. Pak, semangat Pak, sebentar. Untuk kayu timo ya. Ini untuk kayu timo ya, itu ya. Ya, itu ya. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Coba. Ini kebetulan ini sudah berapa ya? 5 tahun kita bikin ini. Kita bikin ya. 7 tahun ya, 7 tahun. Lah ini ya, namanya tangkis ya, dengan pamor ini tangkis ya. Lah ini ya. Itu. Kita buka ya. Nah, mengenai tentang pusaka ini ya, kita buka. Wah. Ini looknya look 7 ya, look 7 ya. Nah, sangat lebar dan lekuknya seperti look era Mojopahitan ya. Nah, untuk tangguhnya tangguh apa ya? Pajajaran ya. Untuk tangguh Pajajaran ya. Ini ya. Untuk tangguh Pajajaran ya. Ini ya, untuk tangguh Pajajaran ya. Ya. Ini tangguh Pajajaran ya. Wah, untuk looknya ya sangat pakem sekali. Wah, gitu ya. Ini ya, looknya sangat pakem sekali ya. Lah ini ya. Lah ini. Nah, untuk gojo wilut ya. Untuk gojo wilut ya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, pamor. Dinaker pamor termasuk pamor
Sinom warawari ya. Nah ini sinom warawari ini ya, sinom warawari ya. Nah ini gonjo panguripan ya, gonjo panguripan ya, gonjo panguripan. Nah gonjo panguripan. Nah ini lah ya, pamornya deling ya, deling sekali. Nah dapurnya termasuk dapur jarang goyang ya, jarang goyang belambangan ya. Ini ya. Wah, nah ini sudah tahu ya, kalau jarang goyang itu yang jelas pusaka-pusaka untuk mengarah yang satu untuk pengasihan ya, satu untuk pengasihan, juga untuk tidak mudah siapa yang punya kedudukan, tidak mudah saya itu kegeser atau digoyang ya. Karena apa? Justru terbaliknya, kalau bisa menggunakan bisa untuk menggoyang, tidak murid untuk urusan jatah itu tidak tergantung dari pribadi kita masing-masing atau niat pribadi masing-masing. Yang jelas pusaka jarang goyang itu bagus sekali ya, untuk apa itu namanya, untuk filosofi jarang goyang ya, itu sangat bagus sekali. Gonjo wilut itu termasuk mangkuk, ada yang lurus ada yang wilut ya. Ya ini kebetulan yang wilut ya, itu ya, ini ya kebetulan yang wilut. Nah ini ya, ringan sekali ini, walaupun besar ringan sekali ya. Lah ini memang jarang goyang itu bukan baru jarang goyang ilmunya, kalau dipikir itu cepat bukan ya. Jadi jarang goyang, pusaka jarang goyang itu siapa yang memiliki jarang goyang itu wibawanya sangat tinggi sekali ya. Apalagi untuk kalau punya kita kedudukan tidak mudah, saya itu yang diganggu oleh orang yang tidak senang begitu ya. Nanti kalau kurang jelas nanti kita jelaskan. Yang jelas untuk pamor-pamor, untuk pamor ini pamor kerejekian ya, ini ya, sinoware mare atau untuk ketenteram, untuk kedamaian. Juga di sini ada pamor, termasuk pamor yang dinamakan merutu sewu ya, yang kecil-kecil lah. Itu mendatangkan merutu sewu itu bisa untuk mendatangkan dari segala untuk daya tarik atau dari daya kekuatan, bisa untuk mendatangkan dari siapapun yang Anda inginkan yang memegang pusaka ini ya, pasti bisa untuk menembus ya, untuk menembus dari orang-orang yang dituju begitu. Itu untuk doa-doa yang disebut ada di sini gitu ya. Itu nanti yang kurang jelas ya kita kanan lagi ya begitu ya. Nah satu ya, ini termasuk juga Solo ya, ini nama Solo ya ta. Ya ini wah lah ini kelawu kehijauan ya. Wah untuk bahan besinya itu kelawu kehijauan ya. Lah pusaka ini dapur yang dinamakan itu dapur sepander ya, dapur sepander ya, dapur sepander. Untuk warna itu kehijauan ya, kehijauan ya, ini ya, kehijauan ya dah. Nah ini dapur sepander ya. Nah ini dapur sepander, yang sepander yang jelas untuk orang yang punya jiwa yang sepander itu kencang ya, dengan kepribadian itu sangat kokoh ya dah. Sangat tak patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau untuk menjauhkan dari lawan-lawan yang kita inginkan begitu ya gitu. Nah pusaka ini sangat bagus sekali ya untuk pamor Rekmo Ginure ya, Rekmo Ginure ya, ini ya, ya Rekmo Ginure ya, ini ya. Lah itu ya Rekmo Ginure ya. Lah Rekmo Ginure ini seperti apa? Seperti sodolanang, tapi kalau sodolanang itu satu, kalau ini enggak. Rekmo ini seperti rambutnya, rambut. Nah pusaka Rekmo Ginure itu bagus sekali loh ya. Lah ini doa-doanya empu yang di sini ya, dapur sepander ini. Siapa yang isa itu memiliki dengan isa itu dapur sepander ya, atau
pamor rikmo kinure itu seperti doanya itu seperti kita memujudkan, karena dengan satu filosofi atau esoteris ya. Lah ini ada yang dari jin, ada dari doa ya ta. Itu macam, tapi walaupun dari jin yang bagus ya, jin yang sangat patuh ya, sangat patuh dengan istilah itu oleh ya sampunya yang dimasukkan dari sini ya ta. Tapi ini besinya bagus sekali, hijau ya, kelawu kehijauan. Nah ya, ini ya kelawu kehijauan. Nah ini ya, nah, pusaka ini sangat ideal sekali. Dan di sini ada pamor tangkis ya, ada pamor tangkis ya. Coba kelihatan, ada pamor tangkis ya, itu. Ada pamor tangkis. Nah, ada pamor tangkis. Ya, itu pamor tangkis ada dua ya di bawah konjo ya. Wah, warnanya itu banyak, besinya itu apa itu ya? Itu batu ya, batu meteor yang hitam ya. Jadi era Mojopahit. Jadi kelawu kehijauan itu. Pulen sekali itu, matang sekali ya. Nah, untuk pamor tidak mutus ya dari atas. Rikmo kinure ya. Rikmo kinure sangat ampuh sekali ya, bagus ya. Jadi kalau untuk penjaga untuk taruh di rumah ya ta, ada orang jahat dia akan memunculkan kadang-kadang seperti wujudnya yang punya rumah gitu ya. Nah ini rikmo kinure. Lah rikmo kinure ini saya pengalaman saya ta. Jadi kalau ada apa-apa ya, harus ditinggal ada apa, ada orang bisa kelihatan seperti rumahnya ada yang jaga begitu ya. Apalagi ini dapurnya dapur sepaner ya. Sepaner ini jadi harus yang megang ini sesuai dengan doa empunya ini ya ta. Harus memang betul-betul tulus atau dengan laku yang kencang ya ta, atau jujur di sana seperti itu ya. Nah, insya Allah dari apa segala nanti bisa ketulus atau bisa kinapun apa yang diinginkan gitu ya, sesuai doa-doanya begitu. Kencang ya, kencang pikir, kencang rasa, kencang batin ya. Lah itu akan menunjukkan dari sesuatu apa yang diinginkan itu. Nah ini oke. Nah ini ya dapur sepaner ya, Tangguh Mojopahit, bagus sekali ya. Nah, untuk warna, untuk bahan wilah ya atau bahan pusakanya ini meteor ya, meteor ya, meteor hitam ya, sangat pulen sekali ya. Ini ya, bukan baja loh ya, ringan sekali. Tangguh Mojopahit. Oke, kurang jelas nanti bisa kita jelaskan. Oke. Nah ini tombak ya, ini dapur godong pring ya, dapur godong pring ya. Nah ini tombak yang kan tombak pamor jimat ya. Pamor jimat ini ada 3 ya, pamor jimat ada 3 ya. Tadi setelah ada kurung ya, ada kurung ya, ada kurung ya. Nah ini ada kurung ya, ya ini ada kurungnya ya, ya. Nah, jimatnya antik ini. Sudah ada jimat dengan ada kurung ya, tangkis ya, pamor namanya pamor singkir ya, ya wengkon ya, sengkor atau singkir. Lah ini karena ini kalah ya, nah ini kalah wajar ya. Lah yang penting tengahnya ini, tengah ini pamor jimatnya ini, itu ya, itu godong pring seken ya, seken kencang pikirnya. Nah untuk menghadapi segala hal apapun, jimat itu bukan termasuk pamor pusaka untuk keselamatan ya. Itu usaha untuk pengayaman ya, itu bagus sekali. Untuk juga pamornya sangat langka sekali gitu. Nah, ya saudaraku, untuk filosofi ya, filosofinya untuk mengenai tentang dapur godong pring ini bagus sekali ya. Nah ini pamor jimat, maksud jimat itu kalau namanya jimat juga
filosofinya kan bagus ya. Filosofi juga termasuk untuk penangkal, untuk pengayam, untuk menjauhkan dari hal yang kita inginkan, untuk keselamatannya. Kuncinya untuk keselamatan itu tidak ada lagi lah. Ini ada kurung atau wengkon, termasuk sudah selamat, sudah jimat, sudah dikurung ya, sudah diayomi, berarti kuat ya toh. Begitu. Ini ada jimat 3, 1, 2, 3 ya toh. Lah kalau dulu kalau satu di sini ada jimat yang dinamakan jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo itu kotak ya toh. Lah ini kotak. Lah ini ya, di sini ada wengkon, dinamakan wengkon, seperti batu lapak ya. Termasuk kan juga pamor kewibawaan juga itu. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini pamor termasuk di sini itu. Nah, ini ya. Jimat semua ini ya. Nah, ini jimat. Ya. Jadi kalau nanti ada kurang jelas, kita bisa konsultasi ya toh. Itu karena banyak yang tanya, dengan banyak yang tentang kebudayaan. Jadi saya mohon maaf ya kalau belum bisa waktu ngebel, belum bisa keterima karena belum kita nemuni tamu belum apa. Tadi saya mohon kesadarannya, jangan tersinggung saudaraku ya, begitu ya itu. Oke. Kita taruh sini. Terima kasih banyak atas dukungan saudaraku, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan mengenai tentang mengedukasi atau mereview dengan masalah pusaka ini ya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Semoga kepada Anda selalu dibalas oleh Allah Ta'ala, kesehatan untuk kelancaran atau diberi kerahayuan, begitu ya. Oke, salam kangen saudara, salam sejahtera selalu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.